geng motor ya, tidak merokok, tidak ngopi. Bagaimana ketika kumpul dengan keluarganya, dengan timnya itu kan ya. Jadi, Peggy dijadikan kambing hitam nih kayaknya nih ya, dibuat alasan gitu ya. Hai, halo, apa kabar semuanya? Teman-teman netizen dan sahabat-sahabatku semuanya ya. Masih terkait dengan kasusnya Vina yang belum rampung-rampung, makin bulat, makin keruh dan makin ada fakta-fakta baru dan juga informasi-informasi baru yang tentunya dari satu pihak ke pihak lain ini kadang-kadang juga timbul pro kontra, masing-masing memberikan alibi sendiri-sendiri. Gimana teman-teman? Asik kan nonton apa kasus ini ya? Dan harus kita kawal juga ya karena bagaimanapun kita pingin tahu apa sebenarnya yang terjadi di tahun 16 tahun 2016 sampai 8 tahun itu bro ya. Dan ada fakta baru ini ya. Kalau kemarin di konferensi yang di Polda itu ya, Bapak Surawani mengatakan bahwa si Peggy ini mengganti namanya dengan Robi ya, itu untuk menutupi dalam rangka dia melarikan badan, dia bukan melarikan diri, melarikan badan. Nah, jadi ke Bandung dalam rangka bersembunyi dan mengganti namanya dengan Robi ya. Tapi tidak usah diganti Hood. Nah, itu jadinya Robin Hood jadinya. Iya, ada fakta baru ya. Kenapa ini dari pihak lain ya? Tentu ini agak bertentangan juga dari pemilik kos ya yang ada di Bandung sana yang dihuni oleh bapaknya Peggy dan juga Peggy mengatakan seperti ini. Coba kalian lihat ya, kalian dengar ya apa penjelasannya. Kenapa nama Peggy diganti dengan Robi nih? Saya baru tahu nama Peggy itu setelah kasus ini, Mbak. Sama saya si bapaknya diinterogasi. Itu yang sebenarnya siapa namanya Peggy dan itu anak kandung saya. Saya baru tahu dulu pas pertama datang ke sini dia ngenalin si Peggy itu keponakannya, Mbak, gitu. Karena takut ketahuan sama istri mudanya bahwa itu anaknya. Dan bapaknya itu nikah lagi dengan ya istri muda gitu, dengan bilang tanpa anak gitu. Nah, itu adalah penjelasan dari bapak kosnya ya yang ada di Bandung sana ya saat bapaknya dengan Peggy bersama mungkin ya ada juga yang lainnya di sana ya mungkin ya alasan Egy ini digantikan dengan Robi itu alasannya karena bapaknya kawin lagi dan takut ketahuan istri mudanya bapaknya Peggy ini jadi diakulah itu si Peggy itu sebagai keponakannya ya. Kita harus ya maklum saja kadang-kadang seperti itu ya. Itulah laki-laki kan. Tapi ini mengejutkan banget bro ya. Mengejutkannya karena ya ini kalau kita pikir dengan apa ya akal-akal yang waras oke-oke saja ya, sah-sah saja. Kadang-kadang juga banyak seperti itu ya. Orang tua tidak mengakui anaknya karena alasannya seperti itu banyak terjadi juga seperti itu ya. Mungkin ada kong kali kong antara Peggy dan juga bapaknya begitu ya. Iya juga, nggak masalah juga. Tapi kalau ini memang benar jadi kemarin di konferensi apa di Polda kemarin itu juga apa kenapa bisa diganti Robi itu ya. Jadi alasannya seperti itu. Menurut kalian bagaimana bro? Masuk akal nggak ya? Karena kalau kita lihat ke belakang kemarin dari penjelasannya ibunya Peggy bahwa memang bapak Peggy dan ibu Peggy sudah berpisah lama ya, sudah beberapa tahun bahkan sebelum peristiwa itu terjadi itu memang sudah berpisah. Kalau kita runtutkan ya, kalau kita runtutkan ketika di Bandung Bapak Peggy ini mempunyai istri muda lagi ya. Berpisahnya bagaimana kurang tahu yang jelas seperti itu ya. Jadi Peggy dijadikan kambing hitam nih kayaknya nih ya. Dibuat alasan gitu ya. Jadi nggak masalah juga. Bagaimana teman-teman semuanya ini fakta baru yang terungkap dan ini
penjelasan dari pemilik kos Peggy Setiawan. Dan ada yang menarik lagi, Bro, ya. Coba kita lihat lagi ya di sini ya. Ya setahu saya kalau sehari-harinya dia ya keluar dari kontrakan aja dia selalu dibonceng sama bapaknya. Belum pernah dia pakai motor-motor apa motor anak-anak yang belum pernah bawa teman-temannya ke kontrakan belum pernah gitu. Setahu saya ya gitu. Nggak tahu kalau di luaran Mbak ya gitu. Oke. Nah, setahu bapaknya kosnya tadi kan kita bisa mendengar sendiri bagaimana penjelasannya ya. Selalu berkewajiban dengan bapaknya. Kompak banget ya bapaknya ya. Bahkan aduh ini bapaknya sampai menyembuhkan rahasia privasi kepada anaknya ya. Iya, kalau saya berpikir waras saja, saya berpikir logika saja bisa saja terjadi ya ketika ada istri muda ya, untuk sementara deh, kamu tak aku akuin saja nanti, ya masalah begitu kan, masalah hati juga kan, takut dengan istri muda, bisa jadi juga kan begitu. Dan ada lagi yang menarik Bro ini coba mau kita lihat ya. Oh ya Bro, video ini saya hasil dari channel di TV One ya, di acara TV One ya. Jadi coba masalah lah intinya gitu. Coba kita lihat lagi. Dia aja pulang pergi Bandung Cirebon sering gitu, pulang pergi gitu. Terus kalau di sini enggak biasa aja, enggak kayak enggak ada orang yang punya masalah lah intinya gitu. Oke, berarti pada saat kejadian Peggy posisinya ada di Bandung. Seperti apa Pak? Ya menurut dari keterangan orang tuanya ya bapaknya dia lagi ngerjain proyek rumah di Rancamanyar gitu. Menurut keterangan bapaknya ya. Bapak tidak di daerah Rancamanyar, Mbak. Pada saat itu mengerjakan ini proyek ya pada saat itu ya. Coba kita lihat lagi nih ini. Sehari Pak biasanya atau berapa kali dalam seminggu ini Peggy pulang ke kosan Bapak? Ya kalau dia lagi kerja udah netap di sini ya pasti tiap hari juga pulang. Pergi pagi ya sore pulang gitu. Oke. Kalau berdasarkan pertemuan langsung Pak Ise bersama dengan Peggy, ini melihat karakter dari Peggy, ini sebetulnya sehari-hari karakternya seperti apa Pak? Apakah orang yang kerap menutup diri atau seperti apa Pak? Ya setahu saya mah ya saya pernah nyuruh kerja juga bikin kamar mandi buat kosan saya ya, yang ngobrol biasa aja lah. Ngerokok enggak, ngopi enggak, makanya saya kaget juga saya pas dengar berita ini gitu Mbak. Rokok enggak, ngopi juga enggak ya, bayangkan ya, geng motor ya, tidak merokok, tidak ngopi, bagaimana ketika kumpul dengan keluarganya, dengan timnya dengan ya. Kan biasanya kalau geng motorku ya ngumpul di mana begitu kan ya, asik begitu dengan teman-teman banyak begitu kan, biasanya kan ada kopi, ada rokok, wah ngobrol-ngobrol. Saya membayangkan seperti itu Joy ya. Jadi membayangkan di pinggir jalan begitu banyak orang dengan motor yang berjajar-jajar, terus mereka duduk-duduk sambil ketawa-tawa, merokok-rokok, terus ngopi juga. Nah ini kita bayangkan bagaimana ketika ini geng motor tidak merokok dan ngopi, apa tidak dibully tuh, gitu kan? Nah ini kita lanjut lagi dia. Jalannya aja seperti cewek gitulah gitu. Nah ini menarik lagi Bro ya, ini menarik lagi nih ya, jalan juga kayak cewek. Masa harusnya tegar begini dong Mbak, geng motor terlihat ada maksudnya tuh badannya gede, terus putih dengan anting, terus rambutnya juga seperti itu pakai slayer, mungkin ya gaya-gaya geng motor kan seperti ini gayanya kayak cewek begitu, masa kayak gak ditakuti dong jadinya ya kan. Oke, dan itulah Bro ya, jadi cerita dari pemilik kos Peggy Setiawan itu memang cerita dia, tergantung kalian semuanya mau mempercayai atau tidak. Saya kembalikan kepada kalian semuanya karena ini kontradiksi sekali dengan pada saat ada konferensi di Polda kemarin ya, pengungkapan kasus Peggy ini ya, ini dengan pemilik kosnya ya. Jadi sangat-sangat ya boleh saja berasumsi ya, kemarin di Polda mengatakan bahwa Peggy 8 tahun melarikan diri ke Bandung, mengubah namanya, terus begitu dan sebagainya. Itu bagaimana?
coba kita menggunakan akal sehat saja ya. Silahkan kalian berpendapat sendiri ya, tulis saja di komentar. Yang jelas seorang geng motor itu harusnya saya setuju tidak merokok dan tidak ngopi, itu saya setuju. Jadi geng motor mengutamakan kebugaran dan kesehatan, itu menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren, lebih seru dan juga lebih heboh lagi. Salam sehat untuk kalian semuanya.